Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Nuriman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validasi hingga ke UGF. Baik, di sini kita masuk ke validasi. Nah, sebelum saya mempraktekkannya, saya akan menjelaskan apa itu validasi. Validasi adalah proses untuk mengetahui data itu valid atau tidaknya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam prakteknya. Nah, di sini sudah ada data-datanya dari Excel. Di sini kita mencari totalnya dengan cara sama dengan sum dalam kurung. Di sini kita blok. Kita enter. Nah, dapatkan hasilnya 27. Untuk mempercepat hasil, kita tarik. Nah, langsung dapatkan, mudah sekali. Nah, di sini kita cari lagi di kolom kedua dengan cara seperti tadi. Sama dengan sum dalam kurung, kita blok yang di atas, enter. Nah, seperti tadi kita cari hasilnya dengan cara kita tarik dari atas sampai ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS nya dengan cara kita blok semuanya, kita copy, kita masuk ke dalam SPSS. Di sini kita paste. Nah, dapatkan hasilnya. Nah, di sini kita masuk ke variable view. Kita bikin S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 dan terakhir total. Nah, di sini di desimalnya kita ubah 0 0 0 0 Nah, jika sudah melakukan semua ini, kita masuk ke data view lagi. Kita ambil analyze, correlate, dan ini. Dan di sini kita blok semuanya, Ctrl A. Kita pindahkan. Oke. Nah, sudah dapat hasilnya. Baik, langsung saja kita masuk ke reliability. Nah, sebelum kita menjelaskan, kita praktekkan, kita cari tahu dulu apa itu reliability. Reliability itu adalah untuk mengetahui data itu jelas atau tidak, konsisten atau tidak, atau data itu dapat diuji kebenarannya atau tidak. Nah, langsung saja kita masuk ke SPS-nya. Di sini saya sudah membuka Excel seperti tadi. Kita blok dulu semuanya, kita copy, kita masuk ke SPS. Nah, kita pergi ke sini, kita paste. Nah, dapat hasilnya seperti tadi. Variable view S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 dan terakhir total. Nah, di sini desimalnya kita ubah seperti tadi 0 0 0 0 0 0. Nah, sini data view. Lanjut ke analyze, scale, reliability analysis. Nah, di sini kita blok semuanya, kita pindah, kita tekan OK. Nah, kita dapatkan hasilnya. Baik, kita lanjut ke UJT. Sebelum kita menjelaskan, kita cari tahu dulu apa itu UJT. UJT itu adalah untuk melihat ada pengaruh atau tidak. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan berpengaruh. Min itu bisa dikatakan atau tidak berpengaruh karena min itu bisa berbalik arah. Rumus UJT adalah regression linear. Nah, langsung kita masuk ke dalam Excel-nya untuk mencari UJT. Dengan cara kita copy, kita blok data ini, kita copy, masuk SPS. Di sini kita paste. Nah, kita masuk lagi ke Excel. Kita blok, kita copy, kita masuk ke SPS. Nah, di sini kita paste. Nah, sudah dapat seperti ini. Kita masuk ke variable view. Di sini kita ubah X,
Di sini kita ubah Y. Di sini desimalnya kita ubah 0. Nah, kita ke sini. Nah, langsung saja kita masuk ke analyze, regression, linear. Nah, di sini kita masuk ke dependent. Nah, dependent itu sendiri yaitu bergantung pada suatu pihak lain adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan nilai Y ini kita masuk ke independent. Independent sendiri adalah tidak bergantung pada pihak lain. Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent di atas ini. Nah, sudah seperti ini, kita masuk ke, kita tekan OK. Nah, sudah dapat hasilnya nilai F sama nilai T. Nah, di sini setelah kita membuat tadi data-datanya, kita sekarang menjelaskan rumus validasi. Rumus validasi itu yaitu korelasi. Nah, di sini hasilnya itu 396. Di sini dikatakan tidak valid. Mengapa? Sebab R hitung lebih kecil daripada R tabel. Jadi langkah yang kita ambil jika tidak valid yaitu turun ke lapangan dengan cara menambah pertanyaan atau menghapus pertanyaan data tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan reliability. Reliability sendiri yaitu untuk mengetahui data itu jelas atau tidaknya, konsisten atau tidaknya, supaya data itu dapat diuji kebenarannya atau tidak. Rumus reliability yaitu skala. Nah, di sini Cost/Burn alpha-nya 748. Di sini dikatakan konsisten sebab Cost/Burn alpha lebih besar daripada data 0,60. Maka dapat dikatakan jelas dan reliable, tidak berubah-ubah walaupun sudah diuji kebenarannya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke penjelasan UJT. UJT sendiri yaitu untuk melihat data itu berpengaruh atau tidaknya. Nah, di sini UJT-nya itu 1,660. Berarti berpengaruh karena T tabel lebih besar daripada T hitung. Jadi dikatakan berpengaruh sebab T hitungnya 1,660 sedangkan T tabel 1,65 begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke UJF, yaitu data dari keseluruhan dari data validasi, reliability sampai dengan UJT, maka dapatlah hasil UJF. Karena T tabel lebih besar daripada T hitung, jadi dikatakan berpengaruh sebab T hitungnya 1,660 sedangkan T tabel 1,65 begitu. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan sebab kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.